kembali lagi ke acara yang tidak biasa ya, daripada aku punya konten ya. Jadi kasih tak Eva nih Kak Farah sama Pis langsung deh tuh kamarnya buyar, jadi nggak ini lagi gantung baju. Kirain gitu, rudal kan. pincang Enggak. Kayak itu untuk nge-track gitu nggak sih, ternyata oh si Tinjar udah pindah ke kamar ini. Enggak. Iya lu tuh kejadian di kamar kuning mulu, yang kayak gak di flash, ada ya ditepuk gitu. Jadi itu ternyata yang memiliki tinja rudal salah satu di antara kalian. Nah itu. Aduh Mungkin siapa? sudah ada indikasi Iya. warna kan, indikasi warna kuning gitu. Iya ya, benar juga. Sedih banget. Mungkin karena ya kamar mandinya bersih, enak duduk santai gitu kan, saking santainya juga gak tahu ada sisa gitu di belakang. Sampai sekarang aku penasaran sih Kak Dev kayak. Tapi kalau misalnya ketemu ternyata gue ngaku gitu sih, anggap sih gitu. Iya, sebenarnya itu tinja rudalku. Apa yang kamu lakukan kepada dia? Hey man, untung bukan gue yang bersihin tai ke lo. Tapi Aziza baik banget ya bersihin. Ya baik kok, dianya ya dengan Nyikatin. Apa jangan-jangan itu punya dia sendiri? Hey Aziza, Anda. Ternyata gitu ya, Anda. pura-pura gitu ya. Iya. Tapi kalau kamu kayak iya gue bersihin sendiri gitu. kalau misalnya kamu di posisi si pemilik tinja rudal, akankah kamu berpura-pura kayak, ih siapa sih yang punya? Ya udah deh, gue baik-baik aja deh bersihin, atau kamu akan apa? Kayaknya gue bakal gitu. Malu sih Ben. Nah ini kasih bisa jadi. Iya bisa jadi ya, Kamu- tapi gua- enggak ini enggak beneran, aku enggak ya kan, aku dari bawah loh, kayak dari ruang tamu, beneran pas naik ke atas ekspresinya siapa ini gitu loh. Itu beneran enggak, cek CCTV guys, beneran bukan aku face enggak. Sama kagetnya kayak dapet challenge, lu kayak Iya, punya siapa? Kan awalnya mau rendam air ya, rendam kaki gitu loh. Habis penjurian kan capek tuh kan, maksudnya kakinya ya lumayan ya, maksudnya pakai heels gitu. Jadinya mau rendam air hangat gitu loh. Pas masuk kamar mandi, kok kenapa ada properti tambahan? Properti tambahan walaupun kecil tapi kan kelihatan Bun, kayak langsung Marisa juga kelihatan kan mau banget aktif gitu. Segede apa? Dikit doang, kayak cacing gitu satu doang, tapi vertikal aku nempel. kira tuh gede nempel di gondol. Enggak. itu kayak semprot kayak Iya. gitu nggak sih, kayak Kayak clay kayak clay Itu dibentuk it's not a big cacing. deal. Iya enggak big Dan deal yang nempel. gimana. Oh my Karena dia juga sering ngomongin lantai gua. Jadi Padahal tugas selalu aku- big deal, no big deal. Aku di rumah tugasnya adalah menyikat WC. Jadi dia adalah tukang setor. Oh ya. Hey. Tapi di semua challenge tuh ada nggak sih yang paling memorable atau paling susah challenge-nya mungkin? Dan aku udah nonton yang kamu waktu marionette cakep banget sih kayak. Oh ya. Terima kasih. Yang paling susah yang mana? Atau yang paling memorable? Kalau di akunnya Samsung yang ini, yang loncat, yang dari ketinggian 3 meter ya kalau nggak salah. Oh tuh kenapa? Kenapa tuh? Karena dari akunya mungkin takut ketinggian, misalnya kekedufan apa-apa tuh kayak takut aja main yang tinggi-tinggi itu tuh kayak bakal pusing. Jadi itu pada saat main itu even aku udah takut, udah kayak aduh udah doa-doa gitu kan, aduh semoga gak terjadi apa-apa. Terus kayak dari bajunya juga kan aku dapetnya yang kayak ada jas gitu, sedangkan harus ada talinya kan, harus mikir juga kan, fotonya juga harus bagus dan sebagainya. Pas udah naik ke atas, Gilda sampai lihat oh my god, Deg-degan banget. iya deg-degan banget. Terus kayak di bawah ada Kaluna sama Mas Panca juga kan, kayak wow nih lightingnya dari sini, udah mikir nih kamera udah bawah banget, harus mikirin angle lagi. Terus misalnya pas udah sampai di atas baru dipasangin nih talinya. Awalnya tuh kayak itu loh yang kok orang mau loncat berenang Bungee gitu. jumping. Oh loncat berenang ya? Kayak nggak pakai gius, itu beneran tinggi, itu beneran nggak dikasih pengaman dulu Pas kan. kamu naik tuh nggak ada pengaman? Nggak ada, kayak oh my god nih aku udah takut banget dan goyang. Itu sih menurut aku, dan kan fotonya juga harus yang ngeflip. Habis itu tuh bener biru-biru di sininya. Oh jadi kerasa sakit tuh dipakein harness tuh sakit. Itu kan ketarik, terus kan fotonya juga harus yang sesuai tema kan, kayak yang harusnya ngeflip gitu kan. Aku kan gayanya kayak yang posenya tuh yang harus gini. Pas pulang-pulang biru-biru di sini, kayak ya oke. Tapi menurut aku tuh ya sebenarnya semua challenge masing-masing ada ininya sih. Ada lebih kurangnya gitu ya. Tapi waktu sebelum kamu challenge yang flip itu kayak udah ngerencanain dong kayak beberapa pose. Ada nggak sih pose yang nggak keluar gara-gara ternyata pas kamu latihan kayaknya bisa nih kayak gini, tapi pas di sana tidak bisa. Yes, ada sangat mengerti. Iya. Ada kan kayak mikirnya tali kayak gampang lah ya. Kalau misalnya mau muter nih, mau sok-sokan setidaknya muter dikit, dia gak harus sampai yang ke bawah gitu kan kepalanya, tapi kayak muter gitu, jadi kakinya bisa yang bener yang buka gitu kan. Ternyata pada saat di sana Gil mau goyang aja tuh susah gitu loh. Jadi kayak beneran challenging banget. Terus kayak sepatunya juga aku dapetnya yang boots, kayak knee boots yang tinggi transparan. Itu aku belum apa-apa aja tuh kayak udah licin, berkeringat dan tuh pas
banget sakit di dalam depannya tuh udah sakit sebelum challenge, sedangkan di sana tuh kayak benar harus gerak kan. Terus kaki aku susah dilipat, jadi awalnya tuh kayak oh my god kenapa ya, dan kita sebagai model harus profesional juga, dikasih apa ya itu memang kewajiban, kayak gimana sih cara lo biar bajunya tuh bagus kan. Oke, pokoknya ini tantangan gue hari ini, selain challenge-nya bajunya juga, jadi ya lebih ke sana, jadi kayak memorable ya. Susah ya, semuanya challenge pasti ada susahnya, tapi itu menurut aku yang paling ini sih memorable dan kalau mau ditanya agak sedikit menantang, lebih menantang lah Bu. yes. Tapi yang lebah justru nggak terlalu menantang buat kamu. Lebah enggak, Oh iya, enggak seriusan? banget. Terus aku udah concern banget loh, aku ngeliatinnya kayak ya ampun nih model-model dikasih lebah, lu pada disengatin dong. Iya. Ada yang sampai ngebekas sekian hari gitu. Hey man, seandainya di sini masih ada ya, bisa aku tunjukin. Bukti Kayak langsung nih. kemarin tuh, nah tuh pada saat dapat Luna Mil gitu kan, semua pada tebak ini bakal apa ya, kayak tantangan challenge-nya bakal apa. Oh ternyata pada sampai di lokasi kok lebah. Nah, udah langsung tahu nih mau apa nih kira-kira. Pasti udah photoshoot kayak sama lebah gitu. Pas masuk mau ke backstage gitu, mau makeup, kayak kita ya modal ya udah lihat lah ya, kayak di sana kok ada ini, kayak ada set gitu kan. Terus kayak ada kayak sarang-sarang lebahnya gitu loh, kayak udah waduh ini pasti mah udah photoshoot sama lebah, kayak udah mentalnya udah disiapin, terus fotonya juga ada perhiasan dan dikasih tahu bakal dikasih madu di perhiasannya semuanya, kayak wow nih bakal gimana ya. Terus kayak ada dikasih tahu juga pokoknya jangan terlalu banyak gerak biar gak disengat gitu kan. Oh oke, ya udah gue udah optimis, ya udah tenangin diri sebelum masuk set juga. Inhale, exhale, terus kayak udah beneran udah oke, gue mantap nih udah masuk ke dalam. Terus kan susahnya juga gaunnya, pakai heels nancep tuh di rumput. Oh iya, soalnya kan semua tanah kan. nancep. Pas jalan itu nancep. Iya, terus kayak sebelum berangkat juga udah lihat temen-temen ada yang di sana, oh my god, kayak udah takut sebenarnya, tapi kayak mikir oh gue nggak boleh takut, kalau takut nanti fotonya nggak bagus atau enggak, nanti kan kelihatan ya, kamera kan bisa nangkap semuanya. Pada saat masuk ya udah tenang nih. Pada saat baru berdiri, baru mau gerak kan ada perhiasan kan, aku punya dapet yang di sini gitu kan. Katanya jangan terlalu banyak gerak biar gak disengat. Ya udah, gue pelan-pelan kan. Gils, baru gue mau gini, jut. Dan ternyata tuh karena aku pakai parfum sebelum berangkat. Oh jadi tuh ngaruh kalau misalnya kita pakai wewangian. Wangian itu pengaruh, soalnya sebelum challenge itu ada dikasih tahu kan sama kayak pengawas yang di sana tuh ya jangan pakai yang wangi-wangi. Terus kayak dalam hatiku, oh my god, untung aku cuma pakai di sini. Nah itu salahnya jatuhnya pas challenge tuh langsung disengat di sini. Oh pas banget di tempat parfum-parfumnya di. Iya, langsung padahal aku geraknya lambat tuh langsung bruk itu kayak aku udah tahan kayak mukanya dikontrol gitu kan biar gak terlalu ini. Ya udah selesai foto terus harus Kaluna bilangnya duduk Tiffany, kayak ada pose yang lain gitu kan. Ya udah duduk, disengat lagi tetep di sini. Di sini aku nggak kena, even untung wajah nggak. Aku sampai doa terus ke Dev kayak pas ada waktu gitu kan sebelum pergantian ini ya, posnya aku yang penting nggak kena mata, wajah pokoknya aman gitu. Itu kan aset kita ya, kayak kedepannya syuting sehari-hari. Kalau misalnya ada bengkak gimana itu, jadi kayak lebih ke sebenarnya nggak takut gimana, cuma ya pada saat udah masuk backstage pas nyabut itulah, kayak pas nyabut langsung derut, air matanya tuh kayak langsung turun dong. Kayak aku sampai bilang kayak Gisel yang bantu gitu kan, kayak tenangin gitu. Aku bilang gila aku kelihatan cengeng banget di sini, kayak beneran deras gak bisa berhenti soalnya sakit nyabutnya banget. Tuh sakit banget, apalagi aku takut jarum gitu kan, ada kayak vaksin aja tuh kayak takut gitu loh, kayak apa-apa. Pernah tuh kalau mau suntik gitu sampai orang tuh pegang kaki kepala aku semuanya, aku gak bisa lihat jarum. Kayak anak-anak pasti bakal iya apaan sih nih, kayak udah gede tapi takut jarum. Itu beneran sesakit itu, walaupun dikit tapi itu beneran sakit sesakitnya. Tapi itu kamu nggak alergi ya sama lebah ya? Karena kalau orang yang alergi bisa sampai kayak kebengkak gitu. Iya, teman-teman nggak ada, teman-teman nggak ada juga. Enggak. Sampai dikasih salep, terus aku sampai makan obat juga kan, termasuk yang banyak yang parah gitu lah. Teman-teman yang lain ada yang kena yang parah? Ada juga. Yang paling parah kenapa nih kalau setelah digigit lebah? Sengat sih. Iya, dia disengat itu ya semuanya, kaki semuanya dalam, karena itu tuh yang pakai gaun yang gede. Nah itu disengat yang paling banyak. Soalnya dia kan ngumpul di dalam. Sipis juga sampai di rambut masih ada. After dari challenge di rambutnya masih ada. Jadi beneran yang bersembunyi gitu kan. Yang kayak gaun-gaunnya Kak Faradina, yang gede deh Cahaya atau apapun, itu banyak disengat yang di dalam. Ada nggak sih yang sampai bawa ke rumah gitu, tapi masih ada lebah keluar? Oh, enggak ya. Untung enggak ya. Kalau ada tuh kamar kuning nutup. Pasti ada dong kayak juri favorit kamu, kayak setiap kali dia ngasih komentar kamu selalu kayak seneng dikomentarin dia, even though itu kayak sebenarnya nyakitin tapi kamu tetap seneng gitu misalnya, atau apalah juri favorit dan kenapa?
Ini nggak boleh jawaban aman aja ya? Nggak boleh, maksudnya kayak memberikan opini. Iya ya. Tapi sebenarnya kalau di akunya ya nggak yang kayak benci atau misalnya nggak suka sama salah satu juri atau apapun. Aku suka semuanya kayak nomor aku semua yang ke akunya ya, nggak tahu ke yang lain aku ya masa bodoh lah. Kalau di akunya tuh semua memang ya kasih masukannya tuh beneran fakta gitu. Dari Mas Panca juga dia selalu perhatiin kayak ekspresi aku tuh ada perkembangan. Kak Ayu Gani juga sempet kayak yang bilang, oh kalau misalnya Mas Panca kemarin sempet kayak suruh aku diet gitu kan, Kak Ayu Gani bilang sebenarnya dia enggak yang gemuk atau gimana kok. Disuruh diet. Aku sampai makan nasi shirataki di rumah karantina, beneran yang masak terpisah, beneran yang takut kan pas foto. Nah lalu Kak Ayu Gani sama Kak Luna bilang, ini sih sebenarnya nggak gendut, cuma mungkin harus pelajari kayak pose-nya, angle-nya di mana. Nah itu aku seneng banget istilahnya. Di sisi lain ada masukan yang lain gitu loh, nggak hanya sekedar fisik yang oke, harus diet gitu. Tapi itu masukan juga ke aku dari Mas Mansa, jadinya aku juga workout lebih pagi, jadinya workout ada berenang juga, jadi beneran ke akunya bagus kan. Terus Kak Ivan Gunawan juga aku suka banget, walaupun terkadang kan nyelekit ya di kalau yes, tapi itu bener yang fakta. Bener. Tapi aku bisa terima semuanya itu, apalagi terkadang juga lucu ya, kayak komentarnya juga Ya, aku suka banget. Dia kalau ngasih komentar tuh bener-bener kayak kocak. Iya, kalau ada nggak ada Kak Ivan gitu kayak ada yang kurang gitu, kayak kurang bumbu kayak gitu kan. Jadi ya kalau ini cukup Kak Ivan Gunawan ya, karena dia ada lucunya, ada faktanya juga. Jadi kemarin kayak sempat ada challenge gitu kan, kayak oh yang TVC misalnya nih, terus dia bilang, iya Tif ini kayak muka kamu tuh cocok di TVC sama sinetron katanya gitu kan. Jadi oke, kayak gue terima masukannya kan, oh berarti di sisi lain juga ada dilihat nih, oh potensi aku tuh kemana, benar dikasih masukan kan. Jadi kayak aku suka sih sama Kak Ivan Gunawan, masukannya semuanya, orangnya baik banget gitu. Tuh Ivan Gunawan walaupun lekit-lekit dia baik banget guys. Ngomongnya sesuai ya fakta aja. Even semua model bilang itu pada kangen sama Kak Ivan Gunawan kalau misalnya ada masokis ya Bu, suka disakiti model. Tapi kitanya terima gitu loh, kayak oke, ini memang benar, kayak gak hanya sekedar ngomong lu kurang apa, tapi itu benar gitu, dan kitanya malah jadi lebih bagus kan di depan kamera. Jadi kayak dari Kak Ivan yang ngasih komentar, kalian udah ada yang berprogres nggak sih, kayak ada yang kena mental nggak sih setelah dengar komentar dari Ivan? Kan dia ngomongnya nyelkit tuh, ada nggak sih kayak gila gue kayak sedih loh di komentar gitu, ada? Sejauh ini sih enggak ya, dari semua model justru suka kayak oh ini kedepannya nih apa ya, Kak Ivan Gunawan bakal komentar apa ya, benar semua tuh nunggu kayak habis Kak Ivan mau ngomong apa? Yes. Itu kayak kita tungguin oh ada bisa perbaikan apa yang bisa aku buat ya nantinya, kayak lebih ke sana sih, justru kayak kita penasaran hal lucu apa lagi kah yang bakal dikasih apa komentar dari Kak Igun kayak gitu. Kak Igun sangat ikonik. Yes. Super duper mega bintang. Apalagi bajunya tuh kayak kita penasaran setiap kali kan, kayak wow, gak boleh kalah sama modelnya juga kan. Kayak ini soalnya aku kemarin ngeliatin dia pakai topi merah nah itu gitu. lucu banget kan, even kayak gitu juga, wah tuh kayak lucu banget. Ada yang kayak bercanda kayak itu kayak ember sebenarnya, tapi itu fashion Bun. Itu fashion. Jadi kayak Kaluna juga cantik banget, even kayak di backstage kayak kita bilang, gila tuh kayak Kaluna cantik banget ya, kapan kita bisa kayak gitu. Walaupun kayak ya hanya dilihat dari TV doang, kayak ya cantik banget. Kak ini juga Ayu Gani juga kan rambutnya juga berubah terus ya, kayak keren. Mas Panca juga, jadi menurut aku semua juri seru sih, empat-empatnya. Tapi yang paling favorit Kak Ivan. Kak Igun. Kalau dari peserta ada yang paling favorit gak? Kamu, selain dari kamu ya, kamu juga. Iya, padahal aku baru mau jawab aku gitu, aku. Biasanya kamu kayak, gue sebenarnya respect sama lu bro gitu, atau gimana gitu. Atau ternyata sebenarnya kayak nih orang potensinya banyak, cuman kayak dia nggak ngeluarin gitu misalnya. Siapa ya? Favorit? Actually kalau pas di rumah karantina nggak yang sampai yang aku favorit banget gitu kan. Ada kompetisi ya Bun? Iya kompetisi Bun. Ya jawabannya sebenarnya aku, tapi ya karena nggak boleh. Yap. Harus banget ya? Kalau bisa sih harus ada nih yang paling kamu, kayak misalnya aku waktu dulu deket banget sama ini, jadi aku kayak oke, aku support sama dia gitu. Oke, kalau menurut aku ada potensi ke depannya tuh menurut aku Sarah. Yes. Ya walaupun awalnya justru dia takut juga kan. Ya aku takut banget ya kayak wow dia bakal jadi apa. Cuma menurut aku dia ada potensi. Kayak dia diam aja tuh kayak menurut aku ada ya modal juga kan yang sangar gitu-gitu. Terus kalau misalnya
dia mau yang TVC juga oke menurut aku. TVC-nya kuat, fotonya kuat. Iya, menurut aku ini INTM ini yang jadi tempat dia belajar sih menurut aku dari sana. Apalagi sebelumnya kan dia bukan ini kan yang model yang profesional yang Oh, gimana berarti dia juga. bukan dari model banget ya? Iya, enggak. Oh, Gitu. Jadi kayak menurut aku mungkin Sarah ya. Sarah. Yang aku lihat dia banyak nih potensinya. Tapi yang menurut kamu potensi 3 besar siapa? Hits. Hits. Aku gitu dong. Iya, maunya sih gitu. Ya aku satu pasti. Tiffany Chu satu, dua lagi. Gak tahu, belum tahu. Apa siapa? Mungkin Sarah. Sarah. Sarah sama satu lagi. Mau bilang Jolie gak mau. Iya. Aku harus secara fakta kan, maksudnya kan dari catwalk, dari photoshoot, Jolie sih oke, menurut aku memang photoshootnya tuh semua bagus. Juara ya? Iya, Jolie oke. Apalagi kemarin juga sempat sekamar kan. Ya memang orangnya ya baik juga. Ya yang kalian nonton ya kan tuh yang di kamera kan. Orangnya baik kok sebenarnya. Cuma ya itu Jolie, tapi aku nggak tahu ya nanti ya lihatlah catwalk dia tuh perkembangannya gimana pas dia di panggung. Cuma ya ini mungkin Sarah yang aku lihat oke. Mungkin Kak Farah? Kak Farah ya? Ini Ya. udah beberapa kali FCO. FCO. Iya. Jadi kalau misalnya ada nih kamu dapat, kalau salah cycle 1 kan udah ada comeback ya, kayak kita nggak tahu deh cycle 2 ada lagi atau enggak, karena masa disamain gitu kan, kayak ya kita nggak tahu. Tapi kalau ada kesempatan comeback nih, apa yang kamu rela berikan gitu? Wow, yang pastinya aku nih Kayak apa yang kamu pelajari kesalahan kamu yang lama dan tempat baru nih kamu Oke. aplikasikan? kesalahan lama mungkin aku kurang explore, kurang berani explore gitu loh untuk setiap challenge-nya, kayak lebih ke yang penting ya udah aman gitu loh, ya udah fotonya bagus, kayak mikirnya yang penting gue fotonya bagus gitu. Padahal menurut aku ya, apalagi challenge itu kan semua unik-unik gitu loh, seharusnya lo explore. Dan ini kayak pengalaman yang nggak bisa dibeli dengan uang, kayak istilahnya misalnya nih yang sirkus gitu kan, lu berdiri di atas ayunan, ya lu jatuh aja, kayak jangan banyak mikir gitu. Akunya tuh tipenya overthinking, belum mulai aja tuh aku harus mikir kayak oh ini dan gue harus praktekin di lokasi gitu. Tapi kalau udah nggak bisa, langsung overthinking sendiri, langsung kayak takut apa gitu. Kayak kemarin kan sebenarnya jatuh is okay gitu, yang penting lu dapat fotonya tuh bagus. Harusnya aku harus belajar dari kamu. Kamu kan waktu sirkus tuh kamu kayak sempet banyak takut gitu, takut jatuh, takut apa? Padahal aku udah latihan kayak misalnya ke kamar mandi ataupun aku harus gini, terus harus gini, terus kayak udah sempet kan mikir harus yang balance gitu kan. Ya udah beneran ya udah persiapin, udah stretching semuanya. Tapi entah kenapa pada saat di onset itu ada aja halangannya pada saat itu juga kayak gitu. Mungkin overthinking atau apa, sebenarnya overthinking udah enggak. Tapi kayak entah kenapa gitu loh. Makanya sampai sekarang tuh pas aku pulang, terus kayak langsung mikir gitu, aduh aku sebenarnya lebih ke kecewa sama diri sendiri kenapa gak do better. Terus apalagi sama orang-orang yang kayak udah support gitu kan, kayak udah harap kayak lebih lama lagi di karantina, lebih ke sana sih. But then just wait for me. Wait for me. Terbakarnya Tiffany. Iya, aku bakal belajar dari kesalahan aku sebelumnya, lebih explore lagi. Dan di rumah karantina mungkin kalian yang udah tunggu aku aku ada baca komen kalian, akhirnya Tiffany ngomong. Setunggu itu kah? Ya udah nanti aku bakal banyakin speak up ya. Iya, lebih speak up. Harus belajar ya. Berani guys, hajar. Dan Yes. biasanya nih kalau aku di akhir sekarang udah ada sesi baru kayak cepet-cepetan pilih ya. Kamu harus pilih satu. Wow, apa? KB, pilih kemauan batin. Pam. Jadi, kamu akan dihadapkan dengan 2 pilihan. Dengan pertanyaan random, tidak boleh memilih lebih dari 10 detik. Jadi harus 10 detik tuh udah maksimal banget kamu mikir buat. Waduh, nguras otak ya Bun, apa yang Oke. Pilihan pertama, tidur atau makan? Tidur. Kenapa? Ya aku orangnya suka tidur terus. Oke. Kamu ini gak sih percaya sama Shio? Kamu siapa? Kan Tahu. tahu gak sih kita? Iya, kita sama-sama. Gak tahu ya kalau kamu suka tidur Ya, gak aku sih? suka gitu juga sih. Menurut aku tuh percaya gak percaya kayak bener, ada benernya gitu loh. Bener. Aku suka tidur kalau apa-apa tuh bukan males ya. Bukan males. Beda. Tapi memang yang suka tidur. Jadi finding comfort tuh dari tidur. Yes, nge-charge-nya juga ya tidur makan kan gendek ya, nanti Iya. Mas pacar marah Marah lagi. lagi Bun, tuh, nggak Mas bisa. pacar, Model. Pakai gitu. tidur aja untuk Iya, beli. tidur gitu. Jadi kan nge-charge, jadi kan sehat gitu loh katanya kan ya, tidur harus cukup ya. Tidur cukup jadi awet muda juga. Iya, itu pembelaan sih sebenarnya. Pembelaan sebenarnya. Tapi tidur. Tapi bukan malas ya guys ya. Iya, Beda kan bukan. suka tidur dan juga Beda. malas. Oke. Pilihan kedua,
Pertanyaan kedua, cowok setia atau cowok berduit? Setia. Mikir lah itu setia. Nah, kenapa cowok setia? Harus lah. Kalau misalnya, ya itu pertanyaan yang udah pasti ya sih jawabnya enggak ya. Karena kayak sekarang lagi marak-maraknya kayak sugar baby, berarti kan mereka rela dimadu tuh. Tiffany Chu nggak gitu. Oh, Kita kan harus kita punya nilai ya, punya nilai sebagai ya, perempuannya. untuk cari duit kan kita harus independen juga ya. Berarti kalau ada cowok ini datang, babe, gue nggak punya apa-apa, gue cuma punya cinta. Gak bisa juga, Bon. Nggak bisa juga. Gak boleh munafik kita. Nah, jadi dia kayak harus ada modalnya dulu gitu. Iya, yang penting sih mau kerja keras. Setia harus dong. Misalnya kalian bayangin ada cowok nih banyak duit, tapi ini nih kayak investasi ke cewek ini 1, 2, 3 banyak ternyata. Lu makan hati gak tuh? Kayak walaupun banyak duit tapi kayak lo sendiri ngapain, kan kita butuh kasih sayang gitu kan. Love language kan apa? Nanti. Aku nanti gini. Berarti kalau ada cowok dia gajinya 10 juta, kamu dikasih 9 juta, kamu lebih pilih orang itu dibandingkan orang yang gajinya 100 juta, kamu dikasih 50 juta. Kayak dia punya gaji lebih banyak, dia punya gaji setengahnya dikasih kamu. Yang satu lagi gajinya hampir semuanya dikasih kamu tapi lebih kecil. Gaji yang 100 juta itu nggak loyal sama sekali, maksudnya buaya darat. Buaya darat, 50 juta doang ya, buaya darat. Buaya darat, oh enggak lah tuh dibuang lah. Yang 10 juta ngasih 9 buat kamu, Iya. setia banget kamu. Itulah. Dan yang penting not mau kerja gitu loh. Yang penting Nggak mau yang kerja. hanya main game, apa sih itu kayak PUBG, iya gitu. itu kayak kebuang deh handphonenya. Oke. Enggak sih, sebenarnya kayak yang penting mau kerja ya kan. Maksudnya masalah duit mah itu rezeki masing-masing. Misalnya nih yang kaya tapi ternyata itu hanya warisan orang tua, dia nggak mau kerja. Bam! Nanti kalau ada apa-apa, oh ini kenapa nih? Ada pengalaman? Jadi kayak itu enggak banget sih, apalagi aduh duit ya memang nggak munafik butuh. Cuma ya itu bukan segalanya kan. Wise. Be wise ya. Kayak kamu kayak merasa agak tua gitu nggak sih, sesuai padahal kita kayak masih muda tapi pikiran kita udah tua gitu. Iya. Aku sering kayak gitu tau. Oh ya, Gila, itu yang dicari seseorang nggak sih? Kita kan harus ada jiwa. jiwaan. Iya harus. Ya kalau yang butuh sih. Jadi kalau yang butuh. Tapi kalau tipe cowok sendiri suka yang kayak apa? Kalau digambarkan. Hei, kembali ke pertanyaan. Kayak ini kayak intermezzo. Cowok. Siapa tahu ada yang mendekat gitu. Orang Medan. Iya, orang Medan itu enggak sih, kayak open minded lah, terserah. Enggak terserah juga sih. Pengennya terlalu tinggi enggak ya opa-opa yang kayak Korea. Enggak Ya, sih. spesifik Enggak. Itu hanya dunia fangirling doang. Itu out dulu sebentar. Pengennya sih lebih ke karakter ya. Karakter. Apalagi udah umur segini. Fisik juga nggak apa-apa, kayak punya fisik tertentu. Fisik mungkin. kalau bisa lebih tinggi Lebih gitu tinggi. kan. Terus yang gimana ya? Duh, aku Ber-X lebih kah atau mungkin buncit? Atau X buncit? mesti oke, X tapi oke. nggak harus yang gitu loh. Itu kayak peluk batu, Bun. Nggak bisa terlalu keras, mau nyadar juga nggak enak gitu. Jadi kayak ya udah normal aja deh. Maksudnya nggak yang XX banget juga nggak apa-apa, kan itu bisa olahraga kan. Atau berubah demi aku. Nggak selaki. Nggak bisa gitu. Ya terserah, sebenarnya lebih ke sifatnya kayak sifat. harus yang bapak able gitu. Oh, Bapak Ebel teh naon? Iya, Gimana tuh, kayak maksudnya anak yang kecil? mau ngurus rumah tangga juga. Maksudnya ada orang kan tuh tipenya ya lu yang cewek gitu loh, lu yang harus ngurus semuanya. Ya enggak, aku nggak mau gitu. Maksudnya setara lah. Terus anak juga yang harus ke anak kecil kalau akunya. Berarti dia sekarang. Oke, noted ya laki-laki di luar sana, siapa Not. tahu ada yang mau merapat. Kalian Iya. sudah tahu. Terima kasih loh, Kak. Sekarang single nggak sih? Single. Single. Ya gitu lah ya. Masih membuka untuk pertemanan dulu. Makasih lo udah kasih kesempatan ini lo. Ajang biro jodoh. Biro jodoh. Aduh. Even kemarin pas karantina juga aku bilang, yang Surabaya ingat ini masih single ya Bun. Yolanda silakan kenalin ininya ya kan, banyak nih misalnya Sarah siapa gitu yang di kota masing-masing. Di sini nih ingat Masih teman. single. Oh, teman-teman banyak kan udah ada yang punya pacar. Ada yang udah punya, ada yang aku nggak tahu deh masih. Aduh, nggak tahu Apalagi statusnya itu, apaan, ya, aku kayak bingung. gitu. Ya nanti mari kita lihat lah ya siapa yang single, siapa yang enggak gitu lepas keluar. Atau mungkin jangan-jangan ada yang tadinya tidak single tiba-tiba single. Ada Oke, apa? lanjut kita Yes. ke pil KB kedua ya. Oh, iya. Nah, kita akan makan pil KB banyak. Uhuh. Mencintai atau dicintai? Dicintai. Oke, dicintai. Kenapa memilih dicintai daripada Yes. mencintai? Lebih baik kita dicintai. Kalau mencintai, kalau bisa ya pasti dua-duanya. Cuma yang lebih baik duluan tuh dicintai, karena kalau
di akunya mungkin pengalaman ya Kak. Pengalaman. Kalau kita mencintai duluan terlalu bucin, jatuhnya tuh kayak toksik. Goblok. Oh, toksik. Iya, goblok juga sih. Iya. Kayak kata orang baik sama bodoh beti gitu, beda-beda Iya, tipis tipis. kan. Jadi mending itu dicintai gitu loh. Dari cowoknya dicintai dulu, ya udah kita baru ya lihatlah kayak gitu. Tapi kamu tipe yang bisa cinta tuh tumbuh dari sejalannya waktu berlalu, atau kayak kalau misalnya kamu dicintain pun gue nggak bisa nih tumbuh cinta dari dia? Bisa juga gitu. Oh, kamu Ya kayak tergantung orangnya gimana, apalagi makin kesini ya kayak kita juga lebih lihat kayak karakternya tuh gimana, bukan yang ya fisik sih iya, cuma lebih kayak karakter gak sih kayak kedepannya, apalagi ya bisa sebisa mungkin ya jadi yang sahabat, kayak bukan hanya status ya udah sebagai nih pacar gue nih ya, kalau bisa tuh benar best friend, karena kan ya kita benar hidup sampai tua ya kan, kita butuh seseorang yang menemani kita sepanjang hidup, bisa Wih. gitu. Oke, kita lanjut ke KB kedua. Ke Udah selanjutnya. banyak ya. Oke. Ngomong jujur bikin orang sakit hati atau ngomong bohong bikin orang seneng? Jujur tapi bikin sakit hati. Seberapa sering kamu melakukan hal itu? Actually, kalau aku jujur, tapi maksudnya ngomongnya tuh pelan, nggak yang langsung nusuk gitu loh, yang bla-bla. Aku nggak gitu. Ini ada sugar coatingnya dulu ya, Bu? Yes, aku lebih ke sana tipe orangnya. Aku lebih baik yang jujur daripada lu bohong. Misal apalagi udah sahabat nih, kecuali ya, misalnya kalau udah sahabat dekat, misalnya kemarin sama Chai, sama Risa gitu, kalau ada apa-apa, aku rasa ada yang salah, ya aku langsung ngomongin gitu. Daripada lu bohong, yang menurut aku itu bukan best friend, bukannya tulus gitu loh. Kok udah bohong, tapi kan berarti lo nggak mau mikirin upgrade biar temen lo upgrade gitu kan. True friends step you in the front ya. Yes. Kayak ngomong jujur. Mending yang langsung nancep tapi dianya berubah ke arah yang lebih baik. Kayak Tapi gitu. pernah gak sih kamu kayak dikeselin sama orang itu gara-gara kamu jujur? Belum. Ada. Ada. Ada nggak ya? Oh, belum deh. Belum. Sejauh ini belum. Jangan sampai, berarti emang kemampuan kayak menggulai kata-kata sangat penting, Bun. Iya, karena aku lihat dulu nih, kalau yang nggak deket banget, nggak mungkin ya terlalu jujur, kayak terkadang kayak belum tentu orangnya tuh bisa menerima, karena mental setiap orang kan beda-beda ya Kak Dev ya. Takutnya dia kena mental gitu. Iya Bun, aku yang salah nanti cari dokter, salah itu Tiffany, nggak ke Tiffany. Minta biaya pengobatan Iya, Tiffany gitu. Waduh, cuan, udah mikir, udah pusing. Tapi kalau Kak Dev pilih apa? Kalau aku dulu aku sempet kayak tipe yang gak bohong juga. Kalau kita nggak ditanya, berarti kita nggak harus jawab dong. Nah, Tapi nggak bener. bohong. Itu fakta sih, bener sih. Jadi gitu. Tapi sekarang aku udah kayak belajar, lebih baik kasih tahu di depan aja, ngomong. Akhirnya aku kelar Ian juga baru bisa kayak gitu. Kayak Ian going giving you a lots of pelajaran ya, gak sih? ya, bener. Kayak sebenarnya nih banyak yang pertanyaan gitu kan. Kemarin sempet bingung mau ikut INTM lagi atau enggak. Soalnya kan ya kata orang hampir sama kayak yang dulu, kompetisi dulu. Cuma ya kan menurut kita ya nggak sih kayak ini challenge baru lagi untuk diri kita dan bisa mengenal diri kita lebih lagi kayak gitu. Oh ternyata gini. Dan kita kan fasenya tuh ya setiap ini pasti pelajarannya beda-beda kan ya. Ada nggak hal yang kamu sadarin kayak sebelum karantina dan sesudah karantina? Oh ternyata ini nih, aku punya kekurangan dan aku pengen berubah lah. Setelah karantina aku baru menyadari, oh ternyata speak up itu rasanya tuh lega gitu, enak. Iya kalau dulu kan mikirnya ya udah kalau ada masalah gitu ya udahlah masa bodoh, kayak akunya juga ya udah lupain gitu kan. Tapi sebenarnya kan kalau lu bisa speak up, lu berarti membela diri lu sendiri, kayak self love dan lebih ke sana. Walaupun lu gede kayak misalnya dulu kan ya udah lupain aja. Ya ada bagusnya. Semuanya kepada saat di rumah karantina lu belajar, jadi orangnya juga jadi kayak segan ke akunya. Misalnya kalau kalian nonton yang aku sama Pis gitu kan, yang sebelumnya dia panggil aku Tiffany, jadi setelah aku speak up jadi Kak Tif. Kayak aku wow, amazing banget, kayak oh ternyata nih kekuatan the power of speak up. Jadi oke, habis itu aku belajar oh ternyata ya kalau memang itu faktanya apa ya lo harus speak up apa gitu loh. Jangan kayak udah masa bodoh let it go. Ada bagusnya, tapi speak up juga ada bagusnya, tapi asalkan jangan over. Apapun over gak bagus kan. Duit pun itu boleh sih. Itu beda gitu. Agak beda sedikit konteks ya. Itu harus. Oke, ini adalah pertanyaan terakhir dari PKB. Oke, bahagia tapi miskin atau kaya tapi sedih? Kaya tapi sedih. Aku gak mau munafik. Gimana? Kenapa kamu pilih kaya tapi sedih? Jadi berarti kamu bakal kayak gitu. Enggak dong. Gitu kan kayak.
Tunggu. Tunggu. Kita hidupnya kan kayak roller coaster ya. Sedih kan gak mungkin sedih mulu. Ah. Tapi kalau ada duit, lu bisa traveling kek, Ah. apa kek, nonton kayak misalnya aku nonton konser NCT apapun kan jadi happy. Kalau misalnya nih nggak punya duit tapi happy, kan terkadang happy tapi kan ya ada tuntutan dunia ya. Iya. Jadi kalau misalnya pengen ke jalan-jalan kemana gak ada duit, lah lo jadi sedih nggak? Sedih tuh kan? Iya, jadi gitu. Jadi kayak ya memang sekarang kita butuh duit Yeah, sebenarnya. money makes you comfortable ya. Ya, pokoknya ya jangan over. Kalau kaya ya ingat yang di bawah juga. Yang penting kaya ya udah sedih ya pasti sedih. Siapa sih yang gak sedih? Pasti ada fase-fase tertentu kan. Oke, segitu hari ini mengenal Tiffany sedikit. Mungkin kalau kalian pengen kenal dia lebih lagi, jangan lupa follow IG-nya dia, TikTok-nya dia, dan YouTube-nya dia. Karena bakal posting apa ke depannya. Pasti harus ada postingan dong. Yes, yang pasti apalagi udah belajar ya deh kadang. Udah comot-comot ilmu nih. Jadi kayak ya tungguin di Instagram Tiffany Fanny, YouTube juga, di TikTok juga. Misalnya lebih ke konten-konten Korea bagi kalian yang suka K-drama, mungkin aku bakal review ke sana ataupun reaction sama MV-MV-nya. So, 감사합니다. Oke, thank you guys for today and see you on next video. Yes, Bye-bye. bye-bye.